Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifi hadzal kitab wa ila jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lillahi ta'ala syau'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashiru utawi kang kaping 10. Wal ashiru utawi kang kaping 10 iku ayyatakhallaqo yento berakhlak berperilaku sopo alim. Ayyatakhallaqo yento berakhlak sopo alim bizuhdi kelawan zuhud fit dunya fit dunya ing dalem dunya. Apa itu zuhud? Zuhud itu seperti orang bertapa. Topo nek cara kitab iku zuhud iku topo. Topo itu tidak mementingkan urusan dunia. Ya. Sehingga ketika seorang alim itu betul-betul dia adalah orang alim yang benar, maka dia tidak mementingkan urusan dunia. Zuhud itu macam-macam. Ada zuhud penampilannya, ada zuhud hartanya, ada zuhud makanannya. Jadi semuanya itu serba zuhud. Ya. Jadi wong nek zuhud penampilane ya biasa, tidak menampakkan dia ini sosok wong sing alim. Ya, artinya karena orang itu tambah ilmu, semakin berilmu, maka dia akan semakin menunduk. Kaya ilmune padi ya, jadi semakin berisi, semakin merunduk. Ya, bukan tambah. Apalagi gak duwe ilmu tapi penampilannya sok, ya, gue serbane kaya Sunan Ampel ya, padahal gak tahu mondok ya. Ya. Nah, jadi dengan zuhud di dunia, wataqalluli lan ngidikaken, ya, nitikno ya sedikit aja, minha saking dunya biqadril imkani, ya, ya, biqadril imkani kelawan kira-kirane mungkin, alladzi la yadurru kang ora bahayani, ya, apa zuhud binafsihi kelawan awak dheweke zuhud, au bi iyalihi utawa kelawan keluargane alim gitu ya, binafsihi kelawan awak dheweke alim, au bi iyalihi utawa kelawan keluargane alim. Artinya kita mengambil secukupnya
dari dunia ini, sekedar kebutuhan. Yang penting zuhud tidak boleh berlebihan sampai akhirnya menyiksa diri, menyiksa keluarganya. Kalau zuhud zaman sekarang, yang penting tidak berlebihan, misalnya punya rumah, tidak, yang penting tidak kepanasan, tidak kehujanan. Ya, kalaupun punya mobil, ya mobilnya ini yang penting fungsional. Sebab ada orang yang beli mobil itu harganya miliaran, tempat duduknya cuma 2 padahal mobilnya itu, tapi mereknya mewah, Lamborghini, ya. Jadi itu mobil harganya miliaran tuh, Lamborghini. Itu baru Lamborghini, belum Lamborghini, ya. Jadi itu ya, Lamborghini itu lebih mahal lagi bang, ya. Jadi itu miliaran. Padahal tempat duduknya cuma 2 dan nggak bisa dipakai jalan-jalan di sini. Jalan-jalannya itu paling nggak tol. Sebab itu kecepatannya harus di atas 150 naik mobil itu. Jadi nggak bisa ditumpai kecepatan 40, nang keras, suatu galung, lerep, nggak bisa mobil itu harus buat gitu. Ya, jadi mobil secukupnya, rumah yang penting tidak kepanasan, tidak kehujanan, nyaman. Ya, bagi orang zuhud itu yang namanya nyaman itu tidak harus mewah. Dulu di Sidogiri itu ada kiai namanya Kiai Hasani, sudah wafat. Ya, Kiai Hasani. Ya, saya menangi waktu dulu saya sering ke Sidogiri itu. Nah, Kiai Hasani ini termasuk kiai yang sangat zuhud. Ya, saking zuhudnya itu rumah beliau itu sangat sederhana. Baju yang dipakai setahu saya setiap kali menghadiri acara itu bajunya yang model beskap itu kayak bajunya dalang itu yang seleret. Nggak ada baju mewah. Kalau pergi ke mana-mana sekitar Sidogiri itu nggak pernah naik mobil, naiknya dokar. Ya, naiknya dokar. Kalau mengajak bunyai itu dokar itu ditutup, ada selambunya, ada kordennya. Ya, jadi nggak boleh kelihatan orang lain. Rumahnya ini, rumah kan ada angin-anginnya seperti itu ya, ada angin-angin. Itu ditutup semua, angin-anginnya itu ditutup. Kenapa? Karena kalau tidak ditutup itu orang ngamplopi itu, karena nggak pernah beliau ketemu beliau. Jadi wong itu nek kepingin ngamplopi Kiai Hasani itu pokoknya geronok bolongan teleponi. Ya, bolongan di sore lawang itu ada anus dilebokno bolongannya angin-angin, sehingga kadang-kadang di rumahnya beliau itu amplop berserakan. Amplop yang ada uangnya itu ya, bukan amplop kosongan. Ya, itu berserakan di mana-mana. Saking kepinginnya uang itu apa istilahnya sedekah, tetapi Kiai Hasan ini orang yang zuhud sehingga tidak mudah menemui beliau. Saking hati-hatinya. Kiai Hamid saja takzim sama beliau. Ya. Nah, jadi sekedar zuhud artinya sekedar kebutuhan dunia. Itu secukupnya, hanya untuk kebutuhan makan ya secukupnya. Ya. Uang ya secukupnya. Tidak berlebih. Nah, kita ini kan kadang-kadang ingin memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Ya kan? Orang itu terkadang menginginkan memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhan kita ini
motor misalnya untuk bekerja. Tapi keinginan kita ini Ninja mereknya, padahal motor kan Suzuki ada, Yamaha ada, Honda ada, ya. Nah, jadi keinginan itu yang mahal, padahal sebenarnya yang murah juga bisa mengantarkan kita untuk bekerja. Jadi itu zuhud. Alal wajhi ing atase arah, ya, al-miqtadili, ya, al-miqtadili kang sedengan minal qanaati saking qanaah. Artinya sedengan itu apa sih? Sedengan itu ya tidak terlalu atas, tidak terlalu bawah, gak terlalu mewah tapi juga tidak terlalu butut. Mobil tidak terlalu mewah tapi tidak terlalu butut, ya. Jadi itu zuhud. Jadi jangan karena zuhud itu tuku mobil sing welek akhirnya malah ngaken ragat sehingga benkate mau pergi harus nyurung dulu, mau pergi nyurung dulu. Nah iki kenemenen nah iki ya. Bukan zuhud nah iku, ya. Tapi sederhana. Itu berbeda dengan ya ibaratnya wong wong ngirit itu ya gak padha karo wong medit, ya. Wong medit itu gak kentokno blas, tapi wong ngirit itu hati-hati, mungkin uangnya ditasarufkan untuk keperluan yang lain. Nah itu, ya. Wa aqallu darajatil alimi utawi luweh titike derajat wong alim, minimalnya derajatnya orang alim iku ayyastakdira yento milang-milang kotor sapa alim, menganggap kotor, ya, ya. At-ta'alluqa ing bergantung bidunya kelawan donya, li'annahu kronos dune alim iku a'lamu luweh ngerti bi khossatiha kelawan asore dunia. Derajat minimal seorang alim itu adalah dia tidak mau bergantung kepada dunia, ya. Tidak bergantung kepada dunia itu maksudnya apa? Ya, sebab untuk mencapai derajat makom yang tinggi di hadapan Allah, kita tidak boleh mengandalkan dunia. Belum tentu orang yang kaya itu mesti dekat kepada Allah, ya, kecuali dia mampu mengatur kekayaannya itu seperti zaman Rasulullah, ya, seperti zaman para sahabat itu ada yang mentasarufkan hampir semua hartanya itu untuk jihad waktu itu, ya. Sekarang ini orang-orang kaya, miliuner orang-orang kaya dunia kayak Bill Gates, ya, kayak Bill Gates, Jeff Bezos, ya, dan beberapa orang kaya lainnya, itu setiap tahun Bill Gates aja itu sodakohnya tidak kurang dari 5 triliun sodakoh, ya. Bisa kita bayangkan 5 triliun disodakohno. Mungkin kalau kita kan eman-eman kadang-kadang, tapi mereka tidak mikir, sayang mereka masih belum beriman. Ya kita dongakno. Ya, kadang-kadang ketika ada orang seperti Bill Gates itu sedekah ya akeh, kita ini sinis nyinyir, tapi kan kafir. Kenapa enggak kita balik? Muga-muga Allah berikan hidayah. Suatu saat mereka akan menjadi orang mukmin, menjadi orang yang kan enak. Ya. Jadi
tidak bergantung kepada dunia. Ya, itu derajat minimal. Ya, karena orang kalau bergantung kepada dunia, jelas orang hina. Karena dunia sendiri itu sudah hina. Kalau sesuatu yang hina kita buat sebagai tempat bergantung, berarti awake dhewe iki wong sing hina juga. Wa fitnatiha, ya. Lan fitnai dunya, belum lagi fitnahnya dunia. Ya. Wa sur'ati zawaliha, lan cepet ilangi dunya, dan cepatnya hilang dunia inilah. Ya, dunia itu kan fana, dunia itu kan tidak tetap. Di dunia ini tidak ada yang langgeng, semuanya cepat berlalu. Sampean punya uang 100.000, pagi itu sudah, pagi punya uang 100.000, nanti siangan dikit sudah berkurang jadi 50.000, sore sudah berkurang lagi tinggal 20.000, malam sudah berkurang lagi tinggal 5.000. Artinya uang 100.000 itu mungkin nggak sampai 1 hari kadang-kadang hilang. Ya, walaupun hilangnya itu kita mendapatkan ganti. Ya, jadi cepat hilang. Jabatan, piro wene jabatan. Presiden paling suwe 5 tahun, kok dipilih maneh, nek kepilih maneh dadi 10 tahun, mari ngono wis. Nah, jadi cepat hilang. Ketua OSIS paling cuma setahun ya. Sampean ketua OSIS, nggak ada ketua OSIS seumur hidup, kecuali gak lulus-lulus. Ya. Jadi jabatan itu ada batasannya. Lagi jabatan dunia cepet hilang ya. Wa kasrati ta'abiha, lan akeh payahe donya. Kita berusaha di dunia ini akeh payahe timbangane seneng. Mau meraih kesuksesan bekerja keras. Sudah bekerja keras ternyata belum tentu juga sukses. Sampean kepingin jadi wong pinter, sinau, rajin, kudu sekolah pirang tahun. Ini masih aliyah ya. Nanti kalau kuliah itu wah dikasih tugas-tugas loh. Itu kalau di S1, S2 wah lebih anu lagi. Ya, kalau sudah doktor itu gak tahu leren, rono penelitian, rono studi pustaka, rono ngono terus. Ya. Nah, jadi ya karena gelar ya. Berbeda dengan kita yang mungkin ngaji-ngaji, kayak Gus Baha itu mungkin gak tahu kuliah. Ya, Gus Baha itu gak tahu kuliah, mondok mulai 6 sampai tuwek mondok, tapi mempeng akhirnya ilmunya itu sudah setara dengan doktor. Ya, ilmunya itu sudah setara dengan doktor, tapi bagi Gus Baha gelar gak penting. Iya kan? Gak penting gelar itu. Sing penting apa? Kompetensi, kemampuan. Ya, nah ini loh. Maka kamu jangan berpikir gelar, jangan berpikir itu, ya kan? Jangan berpikir itu. Oh, banyak kamu itu jangan bangga karena gelar terakhir ALM, almarhum. Nah, wis ngono wis gak iso wis. Ya. Jadi jangan berpikir dengan gelar, berpikirlah tentang ilmu, ngono ae. Gak duwe gelar gak apa-apa. Ya. Saya itu kadang-kadang dapat undangan pernikahan itu, bapak gelare ditulis kabeh, ibu gelare ditulis kabeh, anake sing dadi nganten ditulis kabeh, mantune ditulis kabeh. Ya, itu tadi undangan itu full gelar. Ya, nah jadi tidak harus seperti itu. Kalau kita ini lebih mengutamakan ilmu. Ya, fahuwa maka utawi alim iku ahakku
fahuwa maka utawi alim iku ahakku luweh berhak bi adamil iltifati kelawan ora anane noleh berpaling ilaiha maring donya wal istighali lan sibuk bihumumiha kelawan prihatine donya. Orang alim itu lebih berhak untuk tidak melirik dunia dan tidak sibuk dengan keprihatinan dunia ini loh. Kalau kita ini mikiri dunia, tangi turu sing wis dipikiri ku donya, mesti kepala kita ini pusing. Tapi kalau yang kita pikiri bangun tidur itu akhirat, dunia nanti akan selesai jika kita bangun tidur, ya, diawali dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya, jam 3 bangun, kemudian kita ambil wudhu, sholat malam, kemudian mempersiapkan diri subuh, ya, kemudian mempersiapkan diri yang bekerja, yang mau sekolah mempersiapkan, dan itu rutinitas setiap hari itu nyaman. Tapi kalau begitu kita bangun, itu yang kita pikirkan ini dunia dulu. Aduh, aku kurang garap tugas, ngeluh sampean. Iki kok wayahe setoran, ngeluh sampean. Wayahe nyicil, ngeluh sampean. Ya. Nah, makanya kalau kita ini istiqomah, murid-murid, santri-santri itu setiap hari istiqomah belajar. Mau ulangan gak perlu SKS, sistem kebut semalam. Gak perlu. Tenang. Saya dulu ketika mau ujian nasional waktu saya SMA seperti sampean itu, malam gak belajar, saya cuma buka-buka gitu aja. Kenapa? Karena beberapa hari sebelumnya saya sudah belajar. Jadi malah saya buat jalan-jalan waktu itu. Saya masih ingat betul saya jalan-jalan. Ya. Nah, anak sekarang enggak. Ya, soalnya apa? Zaman saya dengan zaman sekarang beda. Zaman saya masih enggak banyak hiburan ya. Zaman saya tahun 80-an itu enggak banyak hiburan sehingga belajarnya enak, ya. Tiap hari belajar, begitu besok ujian malamnya saya pakai jalan-jalan refreshing. Anak sekarang enggak, ya, hiburan begitu besok ujian, malamnya SKS, ya, belajar sampai jam 3 malam, begitu ulangan ketiduran. Ya, ngantuk cekluk, ya, akhirnya milih salah kabeh, mesti ini jawabannya A, huruf D ketok A, dikeluwengi sing D, ya, padahal jawabannya A. Nah, itu, ya, jadi kesibukan itu akan membuat kita ini ngeluh kabeh nek ngurusi donya. Lepaskan pelan-pelan. Waruya lan diriwayataken anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa azza dawuh azza mulya sapa man wong qanaah kang qanaah sapa man wadzallalan hina, ya, ino sapa man wong tamaa kang tamak sapa man. Kanjeng Nabi bersabda, orang yang qanaah itu akan mulia, orang yang tamak itu akan hina. Ini penjelasannya gimana? Nah, orang itu kalau dia itu qanaah, ketika dia mendapat nikmat berapapun dan berupa apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia qanaah, dia banyak bersyukur berapapun nikmat yang dia terima, maka orang ini akan menjadi orang yang mulia, karena bagi dia itu apa yang diberikan Allah ini adalah yang terbaik, qanaah. Sebaliknya, kalau orang itu tamak, ya,
nggak pernah syukur, nggak qanaah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Wong iku nek tamak, iku gak ono batasane. Ya, dia digaji berapapun, ya, mendapat nikmat berapapun, dapat 100.000 dia nggak akan pernah merasa qanaah, kurang. Dapat 200.000 dia merasa kurang. Dapat berapapun, kenapa? Karena manusia itu pada prinsipnya penghasilannya, ya, ini akan disesuaikan dengan keinginannya, ya, atau keinginannya itu menyesuaikan penghasilannya. Nek penghasilannya gede, keinginannya juga gede, ya, sehingga ya inilah yang membuat orang itu tidak mulia, sehingga dia menjadi hina. Bahkan banyak orang yang rela melakukan hal-hal yang dilarang agama demi karena ketamakannya itu, demi mendapatkan dunia. Enek uang yang sampai rela melanggar syariat, kepingin cepet kaya, jadi bandar narkoba. Kalau orang udah di bandar narkoba itu miliaran. Kurirnya narkoba itu, kurir itu yang bagian nganter-nganter tapi narkoba, itu bisa dapat 500 juta itu, tapi risikonya gede. 500 juta tentu kalau yang dikirim itu misalnya ratusan kilo, tapi kalau cuma ngirim 1 gram ya gak oleh 500 lah, yang regane cuma 1 juta 2 juta ya, itu jadi bandar. Kenapa? Karena ketamaan, gak puas dengan yang sedikit-sedikit. Ono maneh artis-artis wis sugih aslinya, tapi gak puas, sehingga akhirnya kemarin itu banyak yang terlibat prostitusi online, ya, prostitusi online, artinya tidak perlu ketemu untuk menginginkan seorang artis wanita, itu cukup pesen lewat media sosial online. Nah, padahal wis cukup soge wisan. Sapa yang ono Hana Hanifah, ono sapa maneh iku kemarin itu. Terus sing tak ilingi Hana Hanifah toh, ya, jadi itu ya, liyane soalnya gak patek kenal, ya. Maksudnya kenalnya kan lewat media juga ya. Jadi gitu, kita harus update berita ya, supaya bisa bercerita kayak ngene iki, ngono lho. Nah, jadi begitulah orang kalau tamak dia akan hina, ya. Karena apa? Dia akan mengejar, dengan ketamakannya itu dia akan mengejar terus dunia ini, sehingga lupa rambu-rambu syariat. Wa anis Syafi'i, lan saking Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, lau auso, lamun wasiat sapa wong kang wasiat, ya, sapa wong li'aqalin nasi maring luweh berakali menungso, surifa, ya, surifa moko dipentokaken, ya, dipentokaken itu ya diarahkan, ya, ditampakkan, dipalingkan, ya, surifa moko dipalingkan sapa wong sing diwasiati, ya, sapa wong kang diwasiati ila zuhadi maring ahli zuhud. Ketika seseorang itu berwasiat kepada orang-orang yang punya akal di antara manusia-manusia itu, maka dia akan dipalingkan menuju zuhud, ya. Jadi bercerita ngene, wong nek wis ngerti inone donya itu biasanya ndak akan nguber ngoyo-ngoyo. Ada orang yang sampai getune setengah mati gara-gara kehilangan dunia. Ada orang yang menyesal
karena kehilangan 100.000 ya, gara-gara mungkin dia telat datang, gawetune setengah mati ya, tapi tidak pernah getun ketika terlambat sholat berjamaah, iya kan? Nah ini kadang-kadang kita ini tidak adil. Urusan yang belum pasti kadang-kadang kita ini wah getune setengah mati, tapi urusan yang pasti tidak pernah kita sesali. Urusan dana, urusan dunia itu kan nggak ada yang pasti. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada pada diri kita sekarang ini. Sampeyan saiki duit-duit 10.000, syukurilah ya, karena 10.000 sekarang yang kita pegang itu lebih baik daripada 100.000 yang dijanjikan orang besok. Karena yang 100.000 besok itu belum tentu bisa kita terima, tapi yang 10.000 sudah pasti karena sudah ada di tangan kita. Jangan sampai kita ini, kata pepatah Jawa itu, buru uceng kelangan delep ya. Uang 10.000 yang sudah ada di tangan kita, kita lepas karena kita menginginkan uang yang lebih banyak, yang 100.000 tapi besok. Nah ini seperti itu ya. Falaita ya, maka menawa awak ingsun iku dadi sumpah ingsun ya, sya'ri, falaita sya'ri. Nah itu ya, maka menawa awak ingsun iku dadi sumpah ingsun, man utawi sapane wong, man utawi sapane wong iku ahakku luweh berhak, iku ahakku luweh berhak minal ulama'i, saking ulama, biziyadatil akli kelawan tambahi akal, wa kamalihi lan sempurnane akal. Jadi ulama lah yang lebih berhak untuk bertambah kesempurnaannya, bertambah akalnya, karena ulama ini tidak pernah berhenti belajar. Seperti Mbah Hasyim itu kalau mau ngaji itu masih mutolaah dulu. Bukan berarti beliau adalah orang yang sempurna, enggak. Kadang-kadang beliau itu kalau mungkin mengalami kemuskilan, mengalami kesulitan, beliau tidak segan untuk bertanya kepada orang lain. Biasanya kalau masalah tarkib, alat, ilmu alat, beliau bertanya kepada Kiai Karim Abdul Manap ya, yang dulu pernah mondok di Tebuireng juga, pendiri pesantren Lirboyo itu. Jadi begitu, jadi tidak pernah berhenti belajar. Wa qala lan dawuh sapa Yahya bin Mu'adzin, Yahya bin Mu'adz, lau kanat lamun ono apa ad-dunya donya, lau kanat lamun ono apa ad-dunya donya iku tibron emas murni, iku tibron emas murni yafna rusak apa tibron, wal akhiratu lan akhirat iku khozapan kereweng. Tahu kereweng? Kereweng itu genteng, itu kalau masih utuh namanya genteng, tapi kalau jatuh berkeping-keping, pecah berkeping-keping, itu bukan lagi genteng, namanya kereweng. Cuwilane genteng itu jenenge kereweng ya. Jadi cuwilannya genteng. Genteng itu kan kalau masih utuh, tapi kalau sudah berkeping-keping itu namanya kereweng. Ya beko ya langgeng apa khozafan, lakana maka yakti ono apa kelakuan iku yang bagi seyokya lil akili kaduwe wong kang duweni akal, apa isarul khozafi milih kereweng, al baki kang langgeng, alat tibri ing atase emas murni, al fani kang rusak. Jadi kata Yahya bin Mu'adz, seandainya dunia ini adalah emas murni dan akhirat itu adalah kereweng, pecahan-pecahan genteng yang mungkin tidak ada harganya bagi orang yang memuja-muja dunia, maka sudah seharusnya orang yang berakal itu
lebih memilih kreweng yang langgeng dibandingkan dengan emas murni yang rusak. Itu kalau perumpamaannya dunia itu sebagai emas murni dan akhirat sebagai kreweng. Kalau perumpamaannya begitu. Fakaifa moko iku kaya apa? Fakaifa moko iku kaya apa? Wad dunya hali utawi dunya iku khazabun kreweng. Fa innal akhirata moko sedune fanin gitu ya. Khazabun ya iku kreweng fanin kang rusak. Wal akhiratu utawi akhirat iku tibrun emas murni bakin kang langgeng. Lalu kalau perumpamaannya dunia ini bagaimana? Kalau dunia ini hanya kreweng, sesuatu yang hina dan rusak lagi, sedangkan akhirat itu adalah emas murni yang langgeng ya. Jadi alam keabadian ya, jadi langgeng ya, sudah pasti ya. Sementara dunia ini tidak pasti ya. Satu-satunya yang pasti di dunia itu adalah maut, yang lainnya tidak pasti. Di beberapa daerah saya lihat itu gambarnya calon-calon bupati, calon wali kota, calon gubernur bertebaran itu, tapi itu juga nggak pasti, kita nggak tahu kan siapa yang akan jadi ya. Caleg, calo, cabuk, cawal, cagup, kita nggak tahu ya. Satu-satunya yang pasti jadi adalah camat alias calon mati, nggak perlu pasang gambar, insya Allah jadi. Kalau mau pasang silahkan ya, itu camat calon mati nggak perlu pasang gambar, tapi calon bupati masang gambar kalau gurung karuan dadi. Apa mana gak masang gambar ya, tambah gak sing milih yang karuh ya. Nah jadi itu wa hafikun lan iku sak pantesi liman kadwe wong alima kang weruh sapa man annal mala ing sedune bondo iku matrukun ditinggal liwarisin ya, liwarisin maring wong kang mewarisi ya. Maka sudah sepantasnya orang itu paham ngumpulno dunya saakeh-akeh, ngumpulno harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi kelak harta itu hanya akan ditinggal untuk ahli warisnya. Jadi harta kita ini kan cuma 3 jenis. Yang pertama, harta yang kita makan itu besok akan keluar jadi kotoran, itu yang kita makan. Harta yang kedua, harta yang kita simpan kayak ini, itu kelak akan jadi rebutan. Yang ketiga, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, inilah harta kita yang sesungguhnya. Jadi harta kita yang sesungguhnya itu bukan yang kita makan dan kita simpan, tapi harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita infakkan dan kita sodakohkan. Jadi begitu. Wa musabun ya, lan ditimpa musibah ya, ditimpa musibah, cobaan ya, bi hadisin kelawan perkara kang anyar teko, bi hadisin kelawan perkara kang anyar teko, ayyakuna utawi yen to ana, ayyakuna utawi yen to ana apa zuhutiman, apa zuhutiman fiha ing dalem donya iku akwa luweh kuat min robbatihi saking demene man, wa aksaru watarkuhu uta lan ninggale man, watarkuhu lan ninggale man iku aksara ya, luweh akeh min tolabihi saking goleke man ya. Artinya biasanya begini,
orang itu semakin baik, cobaannya semakin banyak, ya kan? Orang itu semakin diangkat derajatnya oleh Allah, maka dia diuji dengan ujian-ujian yang lebih berat. Ya, a'dhamus sawab biqadrit ta'ab. Besar kecilnya pahala itu tergantung susah gampangnya satu amal. Ya, semakin berat satu amal, keutamaannya semakin banyak. Ya, contoh misalnya sholat duha itu gampang karena di pagi hari. Sholat tahajud itu di malam hari, tengah-tengah malam hari. Mungkin bagi sebagian kita lebih berat sholat tahajud dibandingkan dengan sholat duha. Tetapi pahalanya lebih utama sholat tahajud, ya. Jadi begitu. Kita sholat berjamaah, sholat subuh itu berat dibandingkan dengan sholat jamaah sholat selain subuh, ya. Tetapi ketika kita mau sholat subuh berjamaah itu keutamaannya lebih dibandingkan dengan jamaah sholat yang lain. Bahkan katakan Kanjeng Nabi, man sholal fajri jama'atan faka'annama qoma laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia menegakkan ibadah sepanjang malam. Ya, jadi semakin berat satu amal, semakin besar keutamaannya, semakin banyak keutamaannya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Ya, jadi semakin baik seseorang itu, maka dia akan dicoba ya, dengan berbagai macam cobaan, musibah. Ya. Wal hati asyara wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.